Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Sandika Kurnia Eksa, 2. Cika Prasida Nabil Yahya, 3. Riko Rinaldo, 4. Muhammad Fajiran Jamalul Irsyad Sofan Ardi. Kelompok kami akan membahas seputar prosesor Exynos 2100. Yang pertama yaitu latar belakangnya dan manfaat Exynos 2100. Penyebutan prosesor untuk perangkat mobile tidak terlalu jelas karena spesifikasi yang biasa disebutkan di dalam kardus unit smartphone adalah sistem chipset. Chipset sendiri adalah rangkaian integrated circuit atau IC, elektronik yang mengatur data flow antara prosesor, memori, GPU, dan yang lainnya. Dalam sistem on-chip atau SoC, chipset terangkai menjadi satu dengan beberapa komponen yang terdiri dari CPU, GPU, dan connectivity. Yang pertama, CPU merupakan otak yang mengatur semua komponen yang ada di dalam smartphone. Jenis CPU pada smartphone yang paling populer adalah ARM-based. Kedua, GPU. Semakin tinggi performa GPU, semakin tinggi pula kualitas tampilan visual di layar. Semakin banyak jumlah FPS-nya, semakin halus pula gerakan dan animasi yang ada di layar. Untuk GPU performa tinggi atau SoC, seri tertinggi pada teknologi smartphone saat ini adalah Snapdragon 888 atau Exynos 2100 yang kita bahas sekarang. Kemudian connectivity adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk membandingkan chipset ini adalah dengan melihat fiturnya. Chipset yang diproduksi beberapa vendor seperti Samsung, Qualcomm, Huawei, atau Intel ini memang tidak seberapa diperhatikan oleh penggunanya, kecuali jenis jaringan mobile-nya. Chipset ini merupakan chipset yang berbasis ARM dan merupakan chipset yang banyak digunakan oleh ponsel yang diproduksi sendiri oleh Samsung. Chipset ini hanya digunakan oleh mobile phone Samsung saja. Exynos sendiri hadir pada 2010 dengan produk pertamanya, yakni Exynos 3. Chipset ini pertama kali dipakai di perangkat Samsung Galaxy S generasi pertama. Kemudian manfaat prosesor Exynos 2100. Sini ada 5 manfaat utama dari prosesor ini, yaitu performa CPU yang lebih cepat dibanding yang kompetitornya. Dua, memiliki kecepatan transfer data yang cepat. Kemudian memiliki kualitas kamera yang lebih bagus. Kemudian ponsel menjadi lebih hemat daya, lalu memiliki fitur yang lebih pintar dan interaktif. Selanjutnya, arsitektur teknologi Exynos 2100. Pengaruh dari fabrikasi 5nm ini adalah dengan fabrikasi 5nm, maka di chip ukuran yang sama ini bisa terdapat sekitar 15 miliar transistor. Aplikasi yang kita jalankan di smartphone sebenarnya berisi serangkaian instruksi dari dalam kode biner angka 0 dan 1. Misalnya saat ini AI menjadi sangat penting, bisa membuat kemampuan AI yang lebih tinggi, atau ISP, kamera yang lebih mumpuni dan lebih cepat prosesnya, atau grafis yang lebih mumpuni untuk bermain game, dan lain-lain. Karena ukurannya lebih kecil, maka untuk bekerja dibutuhkan daya yang lebih kecil pula. Makanya, setiap kemajuan teknologi chipset adalah lebih cepat, malah juga lebih irit daya. ARM yang berkantor pusat di Cambridge, UK, menjadi pembuat arsitektur SoC mobile yang paling banyak digunakan saat ini. Semua brand chipset dari Exynos, Qualcomm, MediaTek, Kirin, bahkan Apple Bionic menggunakan arsitektur dari ARM ini. ARM selalu memperbarui arsitekturnya setiap tahun. Biasanya arsitektur yang lebih kencang dan efisien dalam penggunaan data. Kali ini ada yang berbeda dari ARM yang sebagai pembuat dasar arsitekturnya. Biasanya, setiap flagship chipset hanya ada dua semacam arsitektur inti. Pertama, inti yang cepat untuk menangani aplikasi-aplikasi berat seperti edit video, foto gaming, dan inti efisien untuk menangani aplikasi-aplikasi standar seperti membaca email, media sosial, dan sebagainya. Sekarang ini, ARM mengeluarkan 3 macam inti arsitektur berupa inti yang cepat, inti yang lebih cepat, dan inti yang lebih efisien. Oke, kemudian arsitektur teknologi Exynos 2100 masih di sini akan dijelaskan oleh Sandika Kurnia Eksa. Silakan. Yang pertama, CPU. Perancang chipset bisa menggunakan dua inti saja seperti standar, inti cepat dan efisien, atau mau ketiganya. Dan Exynos 2100 menggunakan ketiga inti. Exynos 2100 adalah chipset octa-core atau dengan 8 inti terdiri dari satu core atau inti Cortex X1 dengan clock speed 2,9 GHz,
3 inti Cortex A78 2,8 GHz, 4 inti Cortex A55 2,2 GHz. Yang kedua, GPU Exynos 2100 menggunakan ARM Mali G78 MP14. Penamaan G78 ini biasanya sama dengan nama CPU cepatnya A78. A untuk CPU, G untuk GPU. MP14 menandakan banyaknya core GPU yang diusung. Dalam hal ini berarti Exynos 2100 menggunakan 14 core atau inti GPU. Yang ketiga, Artificial Intelligence. Exynos 2100 memiliki 3 core NPU dan juga bekerja pada DSP, Digital Signal Processor. Kemampuan maksimalnya hingga 26 TOPS atau tera operation per second, yang berarti AI dalam 1 detik bisa mengerjakan 26 tera operasi komputasi. Salah satu pemanfaatan AI seperti pengenalan scene atau objek bisa berlangsung cepat untuk mendapatkan foto yang optimal. Misalnya, mengetahui kita sedang membidik objek berupa bulan, maka AI berupa super resolution akan diaktifkan. Multiple frame foto dijalankan dalam 1 kali jepret. Stabilisasi tanpa perlu tripod dan editing maksimal untuk mendapatkan foto terbaik dan terjelas. Kemudian selanjutnya yang keempat, ISP dan DSP. ISP dari Exynos 2100 bisa menghandle kamera hingga 200 MP atau megapiksel dan bisa terkoneksi dengan 6 sensor kamera sekaligus. Misalnya pada multi kamera Galaxy S21 Ultra ada 2 telelens untuk zooming yang jauh, periskop, bagian tengah foto, dan sisa sekelilingnya akan menggunakan hasil dari telelens satunya. Sementara itu proses audio voice ditangani oleh DSP. Yang kelima, jaringan 5G. Exynos 2100 menjadi chipset Samsung pertama yang sudah terintegrasi dengan modem 5G, Sub-6 dan mmWave, dan Wi-Fi 6E. Kecepatan theoretical download untuk Sub-6 bisa sampai 5,1 Gbps, sementara mmWave-nya hingga 7,35 Gbps. Jadi kalau ada device yang menggunakan Exynos 2100, pasti menggunakan jaringan 5G. Yang keenam, Amigo. Exynos 2100, Samsung memakai teknologi Amigo, Advanced Multi-IP Governor. Amigo ini yang membuat Exynos 2100 sekarang bisa memberikan performa yang baik tetapi dengan daya tahan baterai yang panjang. Perbandingan Exynos dengan Snapdragon. Berbeda dengan Snapdragon, Exynos merupakan prosesor yang dikembangkan secara khusus oleh Samsung untuk semua perangkatnya. Dari segi produk, Snapdragon memiliki pilihan varian yang lebih banyak dibandingkan dengan prosesor HP seri Exynos. Berikut beberapa faktor yang membedakan Exynos dengan Snapdragon. Yang pertama, faktor harga. Yang kedua, faktor efisiensi baterai. Yang ketiga, faktor performa. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika Presiden Nabil Yahya. Silakan. Ya, untuk perbandingan Exynos 2100 dengan Snapdragon 888 dalam ponsel Samsung Galaxy S21 Ultra. Di sini yang berbeda GPU. Exynos menggunakan Mali G78 MP14, sedangkan Snapdragon menggunakan Adreno 660. Setelah itu displaynya berbeda. Exynos menggunakan Maximum On-Device Display Support dengan UHD 120 Hz, QHD+, dan 144 Hz. Sedangkan untuk Snapdragon menggunakan 60 Hz, QHD+, 144 Hz. Setelah itu AI-nya, Exynos menggunakan triple NPU plus DSP, sedangkan Snapdragon menggunakan Hexagon 780 dengan arsitektur Fuse AI Accelerator AIE generasi ke-6, 26 TOPS. Untuk memori sama, terus ISP. Exynos menggunakan single kamera dengan 200 megapiksel atau dual kamera hingga 32 megapiksel ditambah 32 megapiksel dengan ZSL. Sedangkan Snapdragon menggunakan single kamera dengan 200 megapiksel atau dual kamera hingga 64 megapiksel plus 25 megapiksel dengan ZSL.
Untuk modem, Exynos menggunakan 4G LTE dan 5G multimode integrate modem. Untuk Snapdragon menggunakan X60 4G LTE dan 5G multimode integrate modem. Untuk arsitektur keduanya sama. Kemudian contoh manfaat teknologinya akan dijelaskan oleh Mas Sofan Fajrian. Silakan. Contoh manfaat teknologi. Exynos 2100 dibekali dengan teknologi EUV dengan fabrikasi 5nm yang membuat konsumsi daya menjadi 20% lebih rendah. Namun, di saat bersamaan mengalami peningkatan kinerja 10% lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya. Bagaimanakah Exynos 2100 ini mendukung fitur-fitur unggulan dari Samsung Galaxy S21 series 5G? Berikut, ini 4 keunggulannya. Yang pertama, mampu menghasilkan foto layaknya jepretan profesional. 2. Mampu merekam kualitas video terbaik di kelasnya. Ketiga, mendukung refresh rate 120 Hz untuk gaming. Dan yang keempat, menggunakan daya secara lebih efisien. Simpulan. Chipset ini merupakan chipset yang berbasis ARM dan merupakan chipset yang banyak digunakan oleh ponsel yang diproduksi sendiri oleh Samsung. Misalnya saat ini AI menjadi sangat penting. Bisa membuat kemampuan AI yang lebih tinggi atau ISP, kamera yang lebih mumpuni dan lebih cepat prosesnya. Grafis yang lebih mumpuni untuk bermain game dan lain-lain. Biasanya setiap flagship chipset hanya punya 2 macam arsitektur inti. Inti pertama yang cepat untuk menangani aplikasi-aplikasi berat seperti edit video, foto, gaming, dan inti efisiennya untuk menangani aplikasi-aplikasi standar seperti membaca email, media sosial, dan lain-lain. Sekarang ini ARM mengeluarkan 3 macam inti arsitektur yang berupa inti yang cepat dan inti yang lebih cepat, selain inti atau core yang efisien. Jaringan 5G Exynos 2100 menjadi chipset Samsung pertama yang sudah terintegrasi dengan modem 5G sub 6 dan mmWave Wi-Fi 6E kecepatan theoretical download bisa sampai 5,1 Gbps. Sementara mmWave-nya hingga 7,35 Gbps. MICO ini yang membuat Exynos 2100 sekarang bisa memberikan performa yang baik, tapi dengan daya tahan baterai yang panjang. Snapdragon X60 4G LTE dan 5G multimode integrate modem. Arsitektur 5nm Samsung 5LPE 5nm Samsung 5LPE Exynos 2100 dibekali dengan teknologi EUV dengan fabrikasi 5nm yang membuat konsumsi daya menjadi 20% lebih rendah, namun di saat bersama mengalami peningkatan kinerja 10% lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.